فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwan Fiddin, kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih yang berkaitan dengan dalil tentang pengesaan Rabb semesta alam, sebuah tulisan dengan materi tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Pada beberapa malam terakhir ini kita masih berada pada judul bahas yang sama tentang ta'zimullah subhanahu wa ta'ala haqqa ta'zimi. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pengagungan, dan ini adalah bagian daripada bentuk pendekatan diri ibadah kepada Allah. Dan telah terdahulu juga pembacaan dalil dari ayat Al-Quran Al-Karim yang tidak mengagungkan Allah adalah ciri-ciri dari orang kafir seperti kaum kufar Quraisy dan juga kaum Yahudi. Kita masih pada hadis yang sama pada dua pertemuan malam terakhir ini. Hadis tentang kisah Hudaybiyah. Nabi SAW keluar dengan para sahabat berdasarkan wahyu bahwa beliau dan para sahabat masuk ke dalam kota Makkah melaksanakan manasik umrah, bercukur atau memendekkan rambutnya dalam keadaan aman. Kepada titik yang kita selesaikan pada pertemuan kemarin adalah kedatangan Urwah bin Mas'ud sebagai utusan dari kaum Quraisy. Dia mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu memberikan dia tawaran agar disepakati antara beliau dengan kaum Quraisy. Terjadi umpan tarik antara Urwah sebagai juru bicara dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Berikutnya isi hadis, "Tsumma inna Urwata ja'ala yarmuqu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ainaihi." Kemudian Urwah melayangkan pandangannya, melayangkan kedua matanya, melihat kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata dia, "Fa wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu." Nah, Urwah bin Mas'ud memperhatikan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meludah satu ludah pun kecuali jatuh ke tangan salah seorang di antara mereka, lalu orang tersebut mengusap ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam di wajah dia dan kulit dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ludahnya tidak pernah sampai menyentuh tanah. Subhanallah. Dan ini hanya pengkhususan untuk tayyib Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperuntukkan kepada yang lainnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbarokah, bahkan tubuh beliau berbarokah. Keringat beliau dijadikan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha sebagai parfum atau minyak wangi. Utasan rambut beliau dijadikan sebagai penyembuhan oleh para sahabat, termasuk Anas bin Malik. Meninggalnya Nabi SAW, dia masih menyimpan beberapa utas rambut milik Nabi SAW. Kalau ada anggota keluarganya yang sakit, direbus atau direndam utasan rambut tersebut ke air, kemudian diberikan minum kepada yang sakit. Namanya ini hanya berlaku kepada Nabi SAW. Ada sebuah kisah datang dari Sa'ad bin Sa'ad Az-Sa'idi, kisah tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mengeluh sakit mata. Kemudian dia dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ke tangan beliau lalu mengusap di mata Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit. Seketika sembuh.
Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah membawakan kisah tentang Musailamah Al-Kadzdzab. Dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada orang yang percaya kepada dia membawa anaknya sakit mata ke Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian, sebenarnya sakitnya sakit ringan. Namun ketika Musailamah Al-Kadzdzab mau melakukan sama dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meludah ke mata anak kecil tersebut, justru menjadi buta, tambah parah. Ini hanya berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku kepada yang lainnya. Bahkan suami istri yang mungkin punya ikatan erat belum tentu mau melakukan hal semacam ini. Jadi dilakukan oleh orang-orang sufi, ya, katanya air ludah syekhnya, kiainya berbarokah. Itu tidak berlandaskan hukum. Ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barusan kita baca bahwasanya ludah beliau tidak pernah jatuh ke tanah, melainkan dijadikan bahan perebutan oleh para sahabat, kemudian digosokkan ke wajah mereka dan kulit mereka, mengambil barokah. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Dan apabila beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka, niscaya mereka bersegera untuk merealisasikan apa yang beliau perintahkan. Artinya ini adalah bentuk penghormatan, pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan apabila beliau berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat pun mau berebutan mengambil sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hampir-hampir mereka saling di sini ungkapkannya saling mau bunuh-membunuh, artinya berebutan untuk memperebutkan bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Apabila beliau berbicara, mereka, yakni para sahabat, merendahkan suara mereka di sisi beliau. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadar ta'diman lahu. Mereka pun tidak berani untuk menajamkan pandangan mata mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dilakukan oleh Amr bin Aus. Dia mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum dia masuk Islam, adalah orang yang paling aku benci seantero dunia. Dan aku berangan-angan untuk membunuh dia. Amr bin As. Nama ini terkenal, pernah kita baca kisah tentang Raja Najasyi. Artinya dia salah satu duta yang diutus oleh kaum Quraisy untuk mengembalikan para pemuda yang jumlahnya 80 orang lebih, dikembalikan ke kota Mekah. Amr bin As. Dia mengatakan bahwasanya orang yang paling aku benci di permukaan bumi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika aku masuk Islam, kata dia, orang yang paling aku cintai, yang paling hormati, yang paling aku segani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking aku hormati, saking aku segani, aku tidak pernah memandang kepada wajah beliau secara tatap muka langsung, melainkan aku memalingkan wajah aku karena aku malu, segan. Dan seperti ini mereka, para sahabat. Ta'diman lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagai inti dari lafaz hadis. Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum jami'an, dari hadis ini yang beliau bawakan kepada kita bahwa Allah memiliki hak untuk diagungkan. Serta agungkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Di sini kesimpulannya. Mengagungkan Allah adalah ibadah, serta mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, bagian daripada ibadah. Nanti akan datang juga beberapa pengagungan yang dibolehkan, yang boleh untuk diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti arsy disifati dengan agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan beliau, namun pengagungannya bukan pengagungan ibadah, namun pengagungan takrim, pengagungan pemuliaan. Di sini mereka para sahabat mengagungkan zat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja Urwa ila ashabihi faqala ay qaum. Akhirnya Urwa kembali. Setelah kejadian tersebut Urwa kembali. Juru bicara yang pertama. Dia kembali kepada kaum Quraisy. Dan dia berkata, wahai kaumku, wallahi laqad wafattu 'ala al-muluki, wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wa Najasyi. Wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu
ma yu'addimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Kita tekan dulu yang ini. Setelah Urwah bin Mas'ud kembali kepada kaumnya, dia mengatakan kepada kaum Quraisy, "Wahai kaumku, demi Allah aku pernah pergi menuju kepada raja-raja yang di permukaan bumi. Aku pernah pergi ke Qaisar, pembesar kerajaan Romawi. Aku ke Kisra, pembesar kerajaan Persia. Qaisar. Ini berlaku untuk seluruh raja di pembesar kerajaan Romawi. Bahasa kita jadi jadi kaisar. Nah, wan Najasyi, demikian juga aku pernah pergi ke Najasyi, pembesar kerajaan di Habasyah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang umatnya mengagungkan dia sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beda. Ini beda. Aku pernah ke raja-raja. Raja Romawi, raja Persia, raja Najasyi, namun tidak pernah rakyatnya melakukan apa yang sahabat Nabi SAW lakukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan sesuatu yang barusan dia dapati seumur hidupnya. Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kafir rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Demi Allah, dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meludah satu ludah pun melainkan jatuh ke tangan telapak tangan salah seorang di antara mereka, lalu dia mengusapnya di wajahnya dan juga kulitnya. Bahkan sebatas air ludah pun dijadikan sebagai sesuatu yang mengharap keberkahan. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu, apabila dia perintahkan akan sesuatu maka mereka segera untuk merealisasikannya. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, dan apabila dia berwudu maka hampir-hampir mereka saling membunuh, memperebutkan sisa air wudunya. Wa idza takallama khafadu aswatahum inda, apabila dia berbicara maka mereka seluruhnya merendahkan suara mereka di sisinya. Artinya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini bukan cuma sekedar raja, lebih daripada raja. Wallahi ini nabi. Ini adalah kenabian. Karena hal seperti ini, barakallahu fikum jami'an, akhirnya Khalid bin Walid, karena dia melihat dengan mata kepala dia sendiri, akhirnya masuk hidayah ke dalam dadanya. Masuk hidayah ke dalam dadanya. Belum pernah ada semenjak peradaban manusia seseorang yang diagungkan oleh umatnya seperti ini. Lanjutnya lagi, wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhar ta'diman lahu, dan tak seorang pun di antara mereka yang berani untuk menajamkan pandangan matanya kepadanya sebagai bentuk pengagungan kepada beliau. Nah, demikian ada orang yang kalau kita segan, tidak berani kita untuk memandang sepenuh wajah kita kepadanya. Maka menyamping ke kiri ke kanan atau lihat sambil berbicara memandang ke tempat lain. Segan. Kata dia lagi, kata Urwah bin Mas'ud, wa innahu qad arada 'alaikum khuttata rusdin faqbaluha. Dan sungguh dia telah menawarkan kepada kalian pendapat yang baik, terimalah. Nah, mereka datang bukan mau perang, hanya mau melaksanakan ibadah umroh. Izinkan mereka. Kemudian buat perjanjian. Faqala rajulun min Bani Kinanah, da'uni atihim. Nah, orang yang pertama tadi sudah datang dan kembali, yang namanya Urwah bin Mas'ud. Kali ini seseorang dari Bani Kinanah mengatakan lagi, biarkan aku mendatangi dia. Kali ini duta yang kedua, juru bicara yang kedua. Mereka memberikan izin. Faqalu i'tih, datangi dia. Falamma asyrafa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza fulanun wa huwa min qaumin yu'adzibuna al-buduna, fab'athuha lah." Akhirnya dia datang ketika dia mulai melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sahabat beliau. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalnya. Dan beliau pun mengatakan bahwasanya ini adalah fulan. Dia dari kalangan kaum yang mereka sangat mengagungkan hewan onta apabila dipersembahkan untuk Allah. Jadi mereka keluar dengan membawa
Nah, dengan membawa hadi. Jadi ketika orang haji atau umrah, biasanya mereka menyembelih hewan sembelihan, entah kambing atau onta. Dia datang dari kalangan sekelompok kaum yang sangat mengagungkan onta, apalagi yang diserahkan kepada Allah. Berikan kepada dia. Artinya tampakkan bahwasanya kita datang untuk melaksanakan ibadah umrah lillahi ta'ala. Tunjukkan kepada dia, tampakkan kepada dia. Fabu'itsat lahu, akhirnya diutus kepada dia hewan sembelihan tersebut. Wastaqbalahun nasu yalabbun. Akhirnya orang-orang pun mulai mentalbiyah. Talbiyah menandakan bahwasanya sebenarnya mereka datang mau melaksanakan ibadah umrah. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik. Ya, mereka bertalbiyah. Artinya apa? Mereka tampakkan kepada orang ini, tidak disebutkan namanya, bahwasanya datang untuk melaksanakan amalan ibadah kepada Allah. Falamma ra'a dzalika, ketika orang tersebut melihat, qala, dia katakan, subhanallah, ma yanbaghi li haula'i ayusaddu 'anil bait. Tidak pantas. Maha suci Allah, orang-orang semacam ini tidak pantas untuk dihalangi masuk ke dalam Baitullahil Haram. Atau ini taktik dari Rasulullah SAW agar supaya apa? Mendapatkan legalitas. Bahwasanya mereka masuk bukan untuk melaksanakan peperangan, kekacauan, kerusuhan atau semisalnya. Hanya mau melaksanakan ibadah umrah. Falamma raja ila ashabihi qala, ketika dia kembali kepada teman-temannya, kepada kaum Quraisy. Jadi ini duta yang kedua, juru bicara yang kedua. Qala, kata dia, ra'aitul burna qad kullidat wa ushirat. Fama ara ayyusaddu 'anil bait. Dia mengatakan bahwasanya aku melihat ada hewan, ini unta, yang telah dikalungi dan diberikan tanda. Biasanya kalau dari bangsa Arab, mereka membawa hewan ternak mereka bawa ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Mereka kalungi dengan tanda-tanda yang dikenal, seperti sendal. Bahwasanya ini telah diserahkan kepada Allah, tidak boleh untuk dikembalikan lagi ke rumah. Setelah sampai di manhar, tempat penyembelihan, diserahkan kepada Allah, artinya disembelih lillahi ta'ala. Diberikan tanda, ini memang khusus untuk Allah. Kullidat, dikalungkan sesuatu. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Mikraz bin Hafs. Faqala da'uni atin. Nah, kali ini orang ketiga lagi. Seseorang namanya Mikraz bin Hafs, dia katakan lagi, biarkan aku mendatanginya. Juru bicara yang ketiga kali ini. Faqalu, orang-orang Quraisy mengatakan, itihi, datangi dia. Falamma asyrafa alaihim qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hada Mikraz wa huwa rajulun fajir. Ketika dia datang melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi SAW pun mengenal dia dengan ucapan beliau bahwasanya adalah Mikraz, dia adalah orang yang durjana, orang fajir, pelaku dosa. Kalau yang sebelumnya tadi semacam pujian, kalau yang ini celaan. Faja'ala yukallimun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabainama huwa yukallimuhu ijja'ahu Suhail bin Amr. Ketika dia mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang Suhail bin Amr. Orang yang keempat. Mikraz Allah yang ketiga, Suhail bin Amr orang yang keempat. Qala Ma'mar, yakni salah satu perawi dari hadis ini, fa akhbarani Ayyub an Ikrimah annahu lamma ja'a Suhail bin Amr qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad sahula lakum min amrikum. Ada riwayat dari Ma'mar yang mengatakan bahwasanya dari Ayyub, dari Ikrimah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika datang Suhail bin Amr, beliau mengatakan bahwasanya sungguh urusan kalian, perkara kalian sudah dimudahkan. Artinya ini tafaul. Dalam bahasa kita adalah optimisme, mengucapkan kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik adalah doa, harapan. Nah, kata-kata yang baik adalah harapan. Qala Ma'mar, berkata Ma'mar berikutnya, Ma'mar bin Rashid. Qala Zuhri fi hadisihi, berkata Zuhri dalam hadisnya,
Faja'a Suhail bin Amr faqala hati aktub bainana wa bainakum kitaban. Nah, ini dimaksud dengan optimisme, ucapan-ucapan yang baik, ini tafaul dari Nabi SAW bahwasanya ketika datang Suhail, beliau mengatakan bahwasanya sungguh urusan kalian telah dipermudah. Akhirnya kata Zuhri dalam hadisnya, akhirnya datang Suhail bin Amr, dia mengatakan bahwasanya mari kemarikan catatan, aku akan buat antara kalian dengan kami catatan, ya artinya perjanjian. Berikan kepada kami kertas. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katiba, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Disinilah mulai pada alinea ini permulaan pencatatan isi perjanjian perdamaian. Nabi SAW memanggil juru tulis beliau, pada riwayat lain disebutkan dia adalah Ali bin Abi Thalib. Karena beliau memiliki beberapa juru tulis, baik itu wahyu ataupun yang lainnya, termasuk Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Muawiyah, dan semisalnya. Beliau panggil juru tulis beliau, kemudian beliau katakan, tulislah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, namun ketika itu Suhail masih musyrik. Dia mendengar 3 nama Allah yang disebutkan di sini, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Qala Suhail, berkata Suhail, amma Ar-Rahman fa wallahi ma adri mahu, walakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktubu. Suhail mengatakan bahwasanya adapun Ar-Rahman kami tidak tahu siapa itu Ar-Rahman. Akan tetapi tulislah dengan nama Allah, dengan nama Engkau wahai Allah, sebagaimana Engkau dahulunya menulis. Nah, datang dalam Al-Qur'anul Karim, wa hum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Wa illa nama Ar-Rahman juga adalah nama Allah. Nanti akan datang judul bab tersendiri tentang nama Ar-Rahman. Faqala al-muslimuna wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kaum muslimin sepakat ketika itu serentak mengatakan bahwasanya demi Allah kami tidak akan menulisnya kecuali dengan menulis nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi Suhail enggan, karena ini disepakati oleh kedua belah pihak, oleh karena itu harus juga disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau satu tidak, nanti tidak jadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktub bismika Allahumma. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kalau begitu tulis saja dengan menyebut nama Engkau wahai Allah. Artinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak dicantumkan dalam isi perjanjian tersebut. Ini namanya tanajul. Namun pada perkara yang bukan menyelisihi syariat, masih dalam batasan kelonggaran. Summa qala, kemudian beliau katakan lagi, hada maqadi. Nah, hada ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Beliau katakan lagi, tulis setelah bismillah, bismika Allahumma. Ini adalah apa yang diputuskan oleh Muhammad utusan Allah. Muhammad utusan Allah kepada kaum Quraisy. Lanjutkan demikian. Faqala Suhail wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma saladnaka 'anil bait wala qatalnaka walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Akhirnya Suhail mengatakan, demi Allah seandainya kami mengetahui bahwasanya engkau adalah utusan Allah, niscaya kami tidak akan menghalangi engkau dari Baitullahil Haram, serta kami pun tidak akan memerangi engkau, akan tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Dia tidak mau ada lafaz Rasulullah. Nah, dan hal semacam ini boleh selama itu tidak melanggar batasan-batasan syariat Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabuni wa in kadzabtumuni. Uktub Muhammad bin Abdullah. Akhirnya Nabi SAW memberikan jawaban bahwasanya demi Allah, sungguh aku adalah utusan Allah seandainya pun kalian mendustakan aku. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Nah, tulislah Muhammad bin Abdullah. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya sudah terlanjur ditulis Muhammadun Rasulullah. Ali bin Abi Thalib yang menulis. Kemudian disanggah oleh Suhail dengan ucapan dia di sini, kalau kami tahu engkau adalah utusan Allah, kami tidak akan melarang engkau, menghalangi engkau. Tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersikeras bahwasanya aku sudah tulis, aku tidak mau menghapus. Aku tidak mau menghapus lafaz Rasulullah.
Akhirnya Nabi SAW sendiri yang menghapus lafaz tersebut. Namun beliau tanya, mana yang lafaznya Rasulullah? Karena beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ali tunjuk yang ini wahai Rasulullah. Baru beliau menghapus dengan tangan beliau sendiri. Subhanallah, masih panjang. Masih 4 halaman. Kita baca soal ini lagi. Qala Zuhri wa dzalika liqaulihi, berkata Zuhri, yang demikian itulah dari ucapan beliau yang pernah disebutkan di awal hadis, la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi illa a'taituhum iyyaha. Ini pembenaran akan ucapan beliau di awal hadis, di awal peristiwa, bahwa tidaklah mereka meminta kepadaku sesuatu yang mengagungkan Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah di dalamnya, kecuali aku akan berikan kepada mereka. Nah, aku akan berikan kepada mereka. Dan ini tidak, barakallahu fikum jami'an. Nah, meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan beliau, keinginan para sahabat, hanya saya tidak sampai pada tingkatan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu lumrah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, mulailah masuk pada isi perjanjian perdamaian. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala an tukhallu bainana wa bainal bait fanatufu bihi. Isi perjanjiannya adalah agar supaya kalian membiarkan kami masuk, agar supaya kami bisa bertawaf. Nah, ini di Baitullahil Haram. Faqala Suhail, berkata Suhail, juru bicara yang keempat kali ini, wallahi la tatahaddatsul arabu anna ukhidna dugtatan walakin dzalika min amil muqbil. Akhirnya Suhail mengatakan bahwa demi Allah jangan sampai bangsa Arab memperbincangkan bahwasanya kami melakukan intimidasi, kami menghalangi orang untuk datang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah umroh. Jangan sampai hanya karena penghalangan tersebut nama Quraisy, nama baik Quraisy tercoreng. Akan tetapi, artinya dia memberikan izin, akan tetapi itu akan terlaksana tahun depan. Tahun depan. Tidak disebutkan di riwayat ini, namun di riwayat yang lain bahwasanya, karena tersebar ke telinga penduduk kota Makkah bahwasanya awal-awal hijrah terjadi wabah besar-besaran yang membuat beberapa kaum muhajirin meninggal dunia, yakni wabah di kota Madinah. Wailah, yang tepat itulah bukanlah wabah. Namun Imam Ibnu Qayyim mengistilahkan itu adalah semacam demam lokasi, karena biasa kalau orang berpindah tempat, apalagi dengan cuaca beda, iklim beda, air minum beda, udara yang beda, otomatis dia butuh adaptasi, dan terkadang itu butuh beberapa saat. Nah, makanya terkadang minum air beda dari air yang sebelumnya, menghirup udara dengan udara beda dengan sebelumnya, karena kota Makkah lebih relatif panas. Nah, berbeda dengan di panas kering, di Madinah sedikit lembab, akhirnya membuat mereka demam. Tak sedikit juga di antara mereka yang meninggal dunia. Inilah yang tersebar ke telinga mereka, bahwasanya kalian sekarang sedang membawa wabah penyakit. Jangan tahun ini kalian masuk ke kota Makkah, tahun depan. Fakataba, akhirnya itu salah satu di antara isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Faqala Suhail wa ala annahu la ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radattahu ilaina. Kemudian Suhail menawarkan satu poin dari dia, arti dari pihak Quraisy, bahwa kalau ada seseorang datang dari kami, seseorang dari penduduk kota Makkah datang ke kamu, meskipun dia sudah memeluk agama kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap engkau harus kembalikan kepada kita. Kembalikan kepada kita. Jadi isi perjanjian yang kedua adalah, ini poin dari milik orang Quraisy, kalau ada orang dari penduduk kota Makkah, meskipun dia memeluk agama engkau tapi datang ke kota Madinah, isi perjanjiannya kembalikan. Jangan engkau terima. Faqala al-muslimuna subhanallahi kaifa yuraddu 'ala al-musyrikina wa qad jaa'a musliman. Akhirnya kaum muslimun serentak memprotes isi poin yang kedua, bahwasanya subhanallah, bagaimana mungkin dikembalikan kepada kaum musyrikin padahal dia telah datang dalam keadaan beragama Islam. Artinya mereka merasa poin ini merugikan mereka, kaum muslimin, tidak menguntungkan mereka. Tapi seperti itulah perjanjian. Kamu punya permintaan, pihak sebelah punya permintaan.
akan terlaksana yang namanya perjanjian kalau sama-sama disepakati. Ternyata ini terdapat maslahat, hanya saja tidak tampak di awal kali perkara. Fabainahum kadzalika idakhala Abu Jandal bin Suhail bin Amr yarsufu fi quyudihi wa qad kharaja min asfali Makkah hatta rama bi nafsihi baina adhuril muslimin. Tiba-tiba setelah isi kesepakatan yang kedua dibuat, tiba-tiba datang Abu Jandal bin Suhail bin Amr bin dia sedang terikat, terbelenggu kedua tangannya. Dia keluar dari dataran rendah kota Makkah. Kemudian dia melemparkan dirinya masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Artinya dia orang sudah masuk agama Islam. Namun dia dibawa kekuasaan seseorang, artinya dihalangi untuk ikut hijrah. Walaupun dia sudah masuk agama Islam dan dia ingin hijrah. Dia sekarang mau bebas. Sekarang kaum muslimin sudah datang menjemput. Dia masuk di tengah barisan kaum muslimin. Akhirnya faqala Suhail, berkata Suhail, "Hada ya Muhammad awwala ma uqadika alaih an taruddahu ilayya." Wahai Muhammad, ini adalah pertama kali aku ingin realisasikan poin yang kedua yang barusan kita sepakati. Kembalikan dia. Belum beberapa menit dari isi perjanjian yang pertama atau isi perjanjian yang kedua disuruh dikembalikan. Karena ini isi perjanjiannya. Tapi curangnya mereka, kalau ada dari penduduk kota Madinah yang datang ke kota Makkah, tidak dikembalikan. Ini adalah isi perjanjian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lam naqdi al-kitaba ba'du. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan belum menyelisihi isi kesepakatan. Artinya apa? Beliau kembalikan. Abu Jandal bin Suhail dikembalikan. Beliau adalah orang yang memenuhi janji, menepati janji. Qala fa wallahi idan lam usalihka ala syai'in abadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajizhu li. Artinya kalau engkau atau kata Nabi sallallahu inna lam naqdil kitab ba'du, kami belum selesai dari isi perjanjian. Artinya belum disepakati, belum ada tanda tangan, belum ada stempel. Artinya belum bisa direalisasikan ini. Akhirnya kata Suhail bahwasanya kalau begitu demi Allah kami tidak akan menyelesaikan isi perjanjian ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajizhu li. Kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu lanjutkan. Kita tetap lanjutkan isi perjanjian. Abu Jandal dikembalikan. Qala ma ana bimujizi laka. Faqala bala faf'al. Qala ma ana bifa'ilin. Akhirnya terjadi tawar-menawar. Dia sudah masuk di tengah-tengah kita. Belum selesai dari isi perjanjian, artinya belum disepakati, belum ingkrah dari isi kesepakatan antara kedua belah pihak. Saling tawar-menawar bahwasanya biarlah Abu Jandal bersama kita. Tetap tidak mau. Tetap Suhail mengatakan ma'ana bifa'il. Aku tidak mau memenuhi permintaan tersebut. Qala Mikraz bal qad ajaznahu laka. Qala Abu Jandal ay ma'syaral muslimin. Uraddu ilal musyrikin wa qad ji'tu musliman ala tarana ma qad lakitu. Akhirnya Abu Jandal pun mulai mengeluhkan, wahai segenap kaum muslimin, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik padahal aku telah datang di sini dalam keadaan beragama Islam? Tidakkah tahu kalian apa yang pernah aku lewati? Disiksa, dianiaya. Wa kana qad udziba adaban syadidan fillah. Dan dahulunya dia telah disiksa karena masuk memeluk agama Islam. Dia ingin hijrah namun ditahan-tahan oleh penduduk kota Makkah kufar Quraisy. Artinya ini sebagian keluhan bahwasanya dia ingin hijrah namun dihalangi. Sekarang ada peluang dan kesempatan, bahkan Rasulullah SAW di hadapan mata dia, kaum muslimin pun datang ikut menjemput. Kurang lebih 1000 personil. Namun tetap perjanjian adalah isi perjanjian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memenuhi isi perjanjian tersebut. Artinya tidak diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akan datang nanti kisahnya selengkapnya bahwasanya akhirnya Abu Jandal dan beberapa orang yang lainnya mereka tetap bersikukuh lari dari kota Mekah. Ingin masuk kota Madinah namun Nabi SAW tidak menerima. Akhirnya mereka membuat demonstrasi. Mereka menghalang-halangi rombongan dagang dari kota Makkah yang ingin berangkat ke Syam, karena kalau Nabi SAW sudah punya perjanjian tidak boleh untuk diganggu. Namun beberapa orang, sekitar 40-an orang kurang lebih, mereka menghalang-halangi. Dirampas hartanya, diobrak-abrik barang-barangnya, diusir kembali penduduk kota Makkah yang datang untuk melakukan safar perjalanan niaga. Akhirnya karena perbuatan tersebut, akhirnya Quraisy mengatakan bahwasanya kalau begitu orang-orang suruh masuk semua ke kota Madinah.
jangan menghalang-halangi jalan kami untuk berniaga ke Syam. Akhirnya barulah mereka diterima, dikecualikan dari isi perjanjian tersebut. Itu akan datang kisah tersebut selengkapnya, insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bissawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.